Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Balkisabita dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Salisa Ramadatilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Zahra Anissa Salfi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahwa Nurlelia, saya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zizi Zahra Zalianti Maridin dari kelompok 3. Orang-orang Romawi mulai mempelajari filsafat sejak tahun 200 sebelum Masehi. Filsafat Romawi sangat dipengaruhi oleh filsafat Yunani, tetapi juga memasukkan unsur-unsur hukum, agama, dan budaya Romawi. Filsafat Romawi memainkan peranan penting dalam perkembangan filsafat Barat dan terus dipelajari dan diperdebatkan oleh para sarjana dan filsuf saat ini. Zeno dari Kition. Zeno adalah pendiri Stoikisme Yunani pada abad ketiga sebelum Masehi, mempengaruhi secara signifikan dunia Romawi. Ajaran Stoikisme yang menekankan kendali diri dan ketenangan di tengah tantangan hidup, dan juga menjadi populer di Romawi pada abad-abad berikutnya. Tokoh Romawi terkemuka seperti Marcus Aurelius, Seneca, dan Epictetus terpengaruh dan menyebarkan konsep-konsep Stoikisme, memberikan panduan moral di tengah perubahan politik dan sosial Romawi. Plotinus merupakan filsuf besar terakhir di zaman Yunani dan Romawi yang menemukan aliran Neoplatonisme. Ia lahir di Likopolis, Mesir pada tahun 205 Masehi. Ajaran Neoplatonisme dapat ditemukan dalam Enneadeis yang merupakan buku berisi kumpulan karangan Plotinus. Buku tersebut diterbitkan oleh muridnya yang bernama Porphyrios. Di dalam buku tersebut, pemikiran Plotinus berpusat pada konsep yang esa. Plotinus mengajarkan bahwa ada yang esa, yang tertinggi dan sepenuhnya transenden, yang tidak mengandung pembagian, keberagaman atau pembedaan. Demikian pula ia melampaui semua kategori yang ada dan tidak ada. Konsep keberadaan berasal dari objek-objek pengalaman manusia, namun yang esa tidak terbatas dan berada di luar semua objek tersebut. Yang esa tidak bisa menjadi segala sesuatu yang ada dan tidak bisa sekadar merupakan gabungan dari semua hal tersebut. Dengan demikian, tidak ada sifat yang dapat ditetapkan pada yang esa. Cicero, seorang filsuf Romawi terkenal. Dikenal karena kontribusinya dalam bidang retorika, filosofi, dan politik. Dia hidup pada abad pertama sebelum Masehi dan menggabungkan pemikiran Yunani klasik ke dalam konteks Romawi. Karya-karyanya seperti De Oratore dan De Republica membahas retorika dan masalah politik. Cicero juga terlibat dalam perdebatan filosofis, memadukan pemikiran Stoa, Epikurea, dan akademis. Meskipun tidak mengembangkan sistem filosofinya sendiri, pemikirannya memiliki pengaruh besar pada perkembangan pemikiran politik dan hukum Romawi. Titus Lucretius Carus adalah penyair dan filsuf Romawi. Satu-satunya karyanya yang dikenal adalah sajak epik filosofis tentang Epikureanisme, tentang sifat-sifat semesta. Sajaknya itu menjelaskan gagasan fisika menurut kaum Epikurean dan psikologi. Beliau adalah salah satu Epikurean yang menulis dalam bahasa Latin. Beliau percaya bahwa jika para dewa menciptakan dunia, hal-hal alami dunia seperti siang dan malam, cuaca, gerhana, kelahiran terjadi secara alami dan tidak diatur oleh para dewa. Kematian dalam pemikiran beliau hanyalah akhir dari kesadaran. Beliau sama sekali tidak percaya adanya kehidupan setelah mati. Epicurus lahir pada tahun 341 sebelum Masehi. Ia merupakan seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan sebuah mazhab filsafat yang disebut Epikureanisme. Ia mendirikan sekolah filsafat yang diadakan di rumah dan kebunnya di Athena yang disebut taman. Bagi Epicurus, tujuan filsafat adalah untuk mewujudkan kehidupan yang tenang dan bahagia berupa perpaduan antara ketiadaan ketakutan, kegelisahan ataupun kecemasan, dan ketiadaan rasa sakit dan juga menjalin persahabatan. Menurut Epicurus, akan mengajarkan bahwa kesenangan itu baik dan kesakitan itu buruk, dan bahwa kesenangan dan kesakitan adalah ukuran akhir dari kebaikan dan keburukan.